Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Sehat selalu, senang selalu pastinya. Kalau ada urusan-urusan yang belum selesai, bersabarlah. Yang penting jangan membuat itu menjadi sebuah beban, karena yang akan berpengaruh nanti adalah pikiran kita. Kalau sudah sakit, semakin mahal lagi nanti beban hidupnya ya. Untuk itu senang sekali pemirsa, pada kesempatan kali ini saya Irma Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program Resep Ilahi menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Pemirsa, karena pada kesempatan kali ini sangat spesial sekali, saya ingin membahas satu tema, yaitu adalah tentang penyakit metabolik pengganggu kehidupan. Emang kalau udah yang namanya sakit ini selalu saja menjadi pengganggu ya. Tapi lagi-lagi sebelum kita membahas masalah gangguannya, kita harus sadari dulu jika kita mendapatkan satu ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, percayalah akan selalu ada hikmah di dalamnya. Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan narasumber yang sudah tak asing lagi, yakni adalah Dr. Sukiman Rusli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbagi senyuman hari ini. Iya. Itu harus selalu dibagikan loh dokter ya, senyuman kepada sesama, kepada pemirsa, supaya pemirsa juga semakin sehat. Ini sudah jadi satu program favorit nih di Resep Ilahi, karena mengajarkan kita untuk berpikir lebih positif dan mengajarkan pikiran kita untuk bisa memilih jalan yang benar, begitu ya dokter ya. Itu sudah kita bahas di awal-awal. Tapi kali ini kita akan berdiskusi tentang penyakit metabolik pengganggu kehidupan. Penyakit metabolik itu apa sih dokter? Iya. Terima kasih Irma. Pemirsa TVmu yang kami hormati, sampai kita membahas suatu penyakit ya. Betul. Bahas penyakit lagi saya udah mau takut Irma dokter. sudah menyebut tadi, yang kita bahas sekarang adalah penyakit metabolik. Ya. Itu adalah penyakit pengolahan makanan untuk menjadi saripati makanan yang akan dimanfaatkan oleh tubuh. Baik. Nah, penyakit itu merupakan gangguan dari alat-alat yang memetabolisir makanan itu. Yang terutama itu adalah hati atau hepar, pankreas atau kelenjar ludah perut, dan sistem gastrointestinal atau alat-alat pencernaan lambung, usus, dan lain sebagainya. Nah, itulah penyakit metabolik. Ya. Jadi kalau penyakit metabolik ada, akan terjadi gangguan tentang asupan zat gizi yang penting untuk tubuh. Karena organ vitalnya terganggu. Ya, jadi bisa tidak seimbang atau kekurangan. Di sisi lain juga ada yang berlebihan. Nah, itu penyakit metabolik. Jadi penyakit metabolik itu yang terkenal hanya 3. Satu, diabetes mellitus. Masyarakat kita nyebut itu kencing manis atau sakit gula. Yang kedua, dislipidemia. Itu peningkatan lemak dalam darah. Nah, bisa asam lemak, bisa kolesterol. Oh, kolesterol. Yang ketiga, obesitas. Ini juga penyakit metabolik. Iya, kelebihan bobot. Baik. Nah, itu dah penyakit metabolik. Tapi yang dominan itu adalah diabetes mellitus. Karena pada perjalanan penyakit diabetes mellitus, yang 2 tadi itu selalu ada juga. Oh, ya. Jadi 3 serangkai dia selalu ada. Satu sakit kayak semuanya langsung dapat gitu. Dapat dia. Di diabetes mellitus umumnya dislipidemia itu tadi ada. Obesitas juga ada, walaupun tidak semuanya ya. Gitulah. Jadi kalau kita bicarakan diabetes mellitus saja Irma. Karena ini yang paling banyak ya di Indonesia sendiri begitu ya dokter ya. Tapi ini bicara tentang diabetes ataupun sakit gula tadi. Beda penyakit metabolik sama penyakit kalau orang bilang kayak turunan gitu. Sama nggak dokter? Oh, lain lagi. Itu kausa namanya, penyebab. Penyebab ya. Tapi jenis kita penyakit metabolik. Memang ada, tapi itu tidak turunan ya, tapi kongenital, bawaan, sistem familiar. Ya, ada dalam satu keluarga itu gemuk aja. Iya, betul. Ya begitu. Itu enggak turunan, itu faktor genetik ya, berbeda. Iya, faktor genetik. Tapi diabetes itu ada faktor genetik. Ada. Ya, ini Irma terkenal 4 macam diabetes. Ya. Satu namanya diabetes mellitus tergantung insulin. Artinya orang itu harus dapat insulin. Yang suka nyuntik-nyuntik itu? Nah, itu dia. Kalau nggak dapat, dia gawat. Nah, itu tergantung insulin ini biasanya diabetes sangat erat dengan faktor genetik.
turunan. Oke. Nah, dan munculnya lebih muda. Lebih muda. Ya, umur 20-an 30-an itu sudah ada. Oke. Nah, itu dia. Itu perjalanan penyakitnya serius, mudah terjadi komplikasi-komplikasi dari diabetes. Nanti kita bicarakan komplikasinya ya. Oke, betul. Yang kedua itu tidak tergantung insulin ya. Non insulin diabetes mellitus. Nah, ini munculnya sudah dewasa, tidak jelas faktor genetik. Ini erat dengan perilaku budaya hidup sehari-hari. Oke. Nah, dia orang manja, nggak mau olahraga, makan seenaknya, tidur senyenyak-nyenyaknya, gitu. Nah, bisa muncul diabetes tipe 2. Yang ketiga ada namanya diabetes tipe lain. Ini ada penyebabnya. Mungkin penyakit gangguan pankreas tadi, atau penyakit hormon, dan lain sebagainya. Terus yang keempat tuh penyakit diabetes saat hamil. Oh, hanya saat hamil kan? Ya, kalau hamil diabetesnya datang, tapi kalau nggak hamil diabetesnya nggak ada. Oh, nggak ada atau tidak terdeteksi? Ya, pasti terdeteksi lah ke di zaman sekarang. Kan mendeteksinya gampang, itu namanya sistem diagnosis. Tentukan aja ada gejalanya, bisa gula darahnya tinggi, diabetes. Baik, baik. Ya, Tapi ini hanya saat hamil saja. Ya ada. Jadi 4 diabetes itu terkenal. Yang terbanyak itu nomor 2. Diabetes tidak tergantung insulin. Yang itu yang paling banyak yang masyarakat sekarang menyebut penyakit diabetes yang mewabah. Nah, mewabah lagi. Padahal yang mewabah itu hanya infeksi. Tapi karena Nggak ada banyaknya, vaksinnya apa, dokter? apa? Nggak ada vaksinnya. Dia tidak infeksi kok. Ini penyakit degeneratif, ya. Nah itu tidak infeksi kok. Oke. Artinya yang bisa kemudian meminimalisir resiko dari si diabetes itu adalah gaya hidup kita, kemampuan kita menjaga diri atau mengkonsumsi Apanya? makanan agar kita tidak terkena si diabetes ini. Oh iya, memang mengatur budaya hidup, pola hidup, memang harus itu. Sepenuhnya berarti tanggung Nanti jawab mungkin kita ya, kita dokter, sebut ya? juga itu nanti, ya. Memang itu. Intinya itu. Intinya itu. Baik, jadi yang paling penting dari sakit mewabah ini adalah pemirsa bergantung pada diri kita sendiri juga. Apakah kemudian diri kita mampu menjaga apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Dan kita masih akan belajar lagi karena ini kata yang paling banyak di Indonesia. Jadi kita harus sama-sama ya mengatasinya bahkan mencegahnya. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami di Resep Ilahi.